Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nur Indah Febriani dengan NIM 236151093. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa isu investigasi yang beredar di Indonesia. Yang pertama ada isu mengenai perceraian para artis. Yang pertama ada isu mengenai Ruben Onsu dan Sarwenda. Mereka resmi bercerai pada tanggal 24 September 2024. Putusan ini dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kronologi perceraiannya, Ruben menggugat cerai Sarwenda pada tanggal 11 Juni 2024. Sarwenda tidak pernah hadir dalam sidang cerainya. Majelis Hakim mengabulkan gugatan Ruben secara first take. Putusan ini diambil karena Sarwenda tidak memenuhi panggilan resmi. Alasan perceraian tersebut yaitu Sarwenda dan Ruben tidak lagi cocok dan mereka sering mengalami cekcok karena perbedaan pendapat antara argumen yang berujung pada perang mulut dan saling sindir. Hasil putusan ini memutuskan bahwa status perkawinan Ruben dan Sarwenda telah resmi cerai. Soal hak asuh dan harta gonogini belum dibahas. Kesepakatan di luar persidangan, Ruben dan Sarwenda telah memiliki kesepakatan di luar persidangan. Tetapi Ruben masih beraktivitas seperti biasa selama proses perceraian. Yang kedua ada Ria Ricis dan Teuku Ryan. Mereka resmi bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah mengabulkan permohonan pada tanggal 3 Mei 2024. Yang ketiga ada pasangan Irish Bella dan Ahmad Zhoni. Mereka telah bercerai pada tanggal 1 Februari 2024. Irish Bella menggugat cerai kepada Ahmad Zhoni karena 3 kali berurusan dengan narkoba. Dan selanjutnya ada gosip tentang Baim Wong dan Paula. Dan yang selanjutnya ada isu Baim Wong dan Paula. Mereka resmi bercerai pada tanggal 8 Oktober 2024 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Isu keretakan rumah tangga Baim dan Paula sudah berembus sejak lama. Banyak yang mulai memperhatikan kejanggalan dalam hubungan mereka, seperti ketidakhadiran Paula di berbagai acara bersama Baim. Netizen curiga akan kerenggangan hubungan mereka karena tidak ada postingan bersama ketika merayakan Idul Adha. Baim mengaku sudah tidak tahu kalau Paula sedang umrah bersama rekannya beberapa waktu lalu. Baim sering berdalih setiap ditanya soal hubungannya dengan Paula, dan ia enggan menjawab secara gamblang dan hanya meminta doa supaya rumah tangga mereka baik-baik saja. Dan akhirnya, Baim Wong menggugat cerai kepada Paula karena dugaan perselingkuhan, dan Baim mengaku dikhianati oleh Paula dan temannya sendiri. Permohonan cerai tersebut terdaftar dengan nomor perkara 3477 PDT pada tahun 2024. Pada grafik di samping menjelaskan bahwa pada bulan Februari 2024, Badan Pusat Statistik mencatat 408.347.000 kasus perceraian di Indonesia. Angka ini menunjukkan bahwa perceraian di Indonesia semakin tinggi. Tren perceraian di Indonesia pada tahun 2021, angka perceraian di Indonesia lebih dari 447.000 kasus. Pada tahun 2022, angka perceraian di Indonesia melampaui hingga 500.000 kasus. Pada tahun 2023, angka perceraian Indonesia sedikit menurun, tetapi lebih tinggi dibandingkan kasus pada tahun 2021, yaitu 463.000 kasus. Penyebab perceraian tersebut ada beberapa faktor, yaitu perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, seperti faktor ekonomi, finansial akibat situasi ekonomi yang tidak stabil, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain. Dan yang kedua ada isu mengenai pertambak oplosan yang telah beredar ramai sekali di Indonesia.
Isu pertama oplosan antara permintaan maaf Pertamina dan rencana gugatan class action. Dan yang kedua ada isu mengenai pertama oplosan yang telah beredar ramai sekali di Indonesia. Isu pertama oplosan antara permintaan maaf Pertamina dan rencana gugatan class action. Meski Pertama berkali-kali menyatakan Pertamax sudah memenuhi standar Kementerian SDM, kemarahan publik tak kunjung surut. Pada tanggal 4 Maret 2025, Tempo CO Jakarta, peringatan Kejaksaan Agung bahwa tersangka pelaku tersebut dugaan korupsi tata kelola minyak di Pertamina, mengoplos bensin RON 90 untuk menghasilkan Pertamax RON 92. Menimbulkan kemarahan kepada masyarakat. Meski Pertamina berkali-kali menyatakan Pertamax yang dijual di SPBU di seluruh Indonesia sudah memenuhi standar yang ditetapkan Kementerian SDM. Kemarahan publik tak kunjung surut. Bahkan sejumlah warga sedang menyiapkan gugatan class action untuk melawan Pertamina. Di tengah panasnya kabar tentang Pertamax oplosan ini, Direktur Utama Pertamina, Persero Simon Aloysius Manteri, menyampaikan permohonan maaf atas keresahan masyarakat yang diakibatkan kasus dugaan korupsi dalam kelola tata minyak mentah dan produk kilang. Atas keresahan itu, ia menegaskan berkomitmen Pertamina untuk memperbaiki tata kelola Pertamina menjadi lebih baik dan menghadirkan bahan bakar minyak dengan kualitas yang sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hasil itu tentunya mendorong kami untuk terus melakukan pendampingan ataupun melakukan uji di seluruh SPBU Pertamina yang berada di wilayah seluruh Nusantara. Pernyataan tersebut ia sampaikan menyusul pengungkapan dugaan korupsi dalam kelola minyak mentah dan produk kilang pada anak usaha PT Pertamina dan kontrak kerja sama tahun 2018 sampai 2023. Kasus tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar 1.937 triliun. Dan yang selanjutnya ada kualitas lingkungan hidup membaik. Di Indonesia, kualitas lingkungan hidupnya semakin membaik dilaporkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada grafik tersebut menjelaskan bahwa air sudah mulai meningkat pada angka 54,78. Penjelasan kualitas air dari hulu, tengah, dan hilir sungai. Dan pada udara pada angka 90,13. Kualitas udara terhadap pencemaran dari transportasi permukiman dan perkantoran pasar sudah mulai menurun. Dan yang selanjutnya ada kualitas lingkungan hidup membaik. Di Indonesia, kualitas lingkungan hidupnya semakin membaik dilaporkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada grafik tersebut menjelaskan bahwa air sudah mulai meningkat pada angka 54,78. Penjelasan kualitas air dari hulu, tengah, dan hilir sungai. Dan pada udara pada angka 90,13. Kualitas udara terhadap pencemaran dari transportasi permukiman dan perkantoran pasar sudah mulai menurun. Dan yang selanjutnya ada komponen indeks kualitas lingkungan hidup pada tahun 2024, data KLH 5 Februari 2025. Yang selanjutnya ada laut pada angka 81,67. Kualitas air laut dan sekitarnya mulai membaik, seperti pada pelabuhan, kampung nelayan, dan industri. Dan pada lahan mencapai angka 61,95. Penilaian terhadap tanaman dan vegetasi di area lahan dan kualitas ekosistem gambut sudah mulai membaik. Dampak positif lingkungan mulai membaik, yaitu diantaranya ada keanekaragaman hayati yang sudah terjaga sehingga produksi perikanan menjadi 66,71 juta ton pada tahun 2024. Kualitas kesehatan masyarakat membaik karena terhindar dari penyakit akibat polusi udara dan udara.
Dan penyerap debit air hujan lebih membaik dengan adanya ruang terbuka hijau yang mencapai 13.167 pada tahun 2024. Pada tahun 2023, indeks kualitas lingkungan hidup pada grafik di bawah ini menjelaskan bahwa pada tahun 2023, indeks kualitas lingkungan hidup di Indonesia sudah mengalami kenaikan, yaitu 0,97 poin dibanding tahun sebelumnya. Hal ini diungkap oleh Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada refleksi akhir tahun 2022. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berlangsung pada luring dan daring di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2022. Nilai IKLH di Indonesia sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 terus meningkat. Berturut-turut nilainya 65,14, 66,55, 70,27, 71,45, dan tahun ini sebesar 72,42 poin. Jika dilihat dari permedia lingkungan, kenaikan IKLH pada Indonesia disebabkan oleh kenaikan indeks kualitas air, kualitas udara, kualitas air laut, dan kualitas lahan. Tidak terlalu berpengaruh terhadap agregat nilai IKLH. Perhitungan nilai IKLH di Indonesia pada tahun 2022 diperoleh dari 7.331 di lokasi pemantauan air, yaitu 3.076 di lokasi pemantauan kualitas udara dan 970 lokasi pemantauan air laut di seluruh Indonesia. Sementara itu, 514 data pemantauan kualitas tutup lahan diperoleh dari seluruh kabupaten kota di Indonesia. Baiklah, terima kasih. Sekian penjelasan saya mengenai isu-isu investigasi di Indonesia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.